Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik terus ya. Kali ini Junivi mau bahas alur cerita dari film Korea yang berjudul Unlocked, yang menceritakan seorang gadis yang berjuang untuk menemukan orang yang telah meretas handphonenya. Ternyata orang itu adalah seorang pembunuh. Langsung aja yuk ke alur ceritanya. Film ini mengisahkan seorang gadis yang bernama Nami yang bekerja di sebuah perusahaan bernama Startup sebagai marketing. Dia merupakan seorang gadis biasa yang menjalani kehidupan sehari-harinya dengan sederhana. Dia juga sering membantu pekerjaan ayahnya di sebuah kafe yang dikelola oleh ayahnya itu sendiri. Dan seperti kebanyakan orang pada umumnya, dia selalu bergantung kepada handphonenya. Lalu tibalah suatu hari saat ia bersenang-senang bersama temannya dan di saat perjalanan pulang, ia kehilangan ponselnya karena terjatuh di bus yang ditumpanginya. Hingga ponsel itu ditemukan oleh seorang pria. Lalu di keesokan harinya, ponsel Nami mendapat panggilan telepon dari temannya. Dan pria yang menemukan handphone milik Nami tersebut mengangkat telepon menggunakan suara samaran seorang wanita yang telah direkamnya sebelumnya. Dia mengaku telah menemukan ponsel milik Nami dan ingin mengembalikannya. Lalu teman Nami datang ke rumah Nami dan mendapatinya masih dalam keadaan mabuk. Setelah Nami bangun, ia baru menyadari bahwa ponselnya tidak ada. Lalu temannya memberitahu Nami bahwa ponselnya telah ditemukan oleh seorang wanita di dalam bus. Dan wanita tersebut berniat untuk mengembalikannya. Mendengar hal itu, Nami pun langsung menghubungi orang itu dan memintanya untuk datang ke kafe milik ayahnya. Nami tidak curiga sama sekali, karena yang berbicara padanya adalah seorang wanita baik hati yang ingin mengembalikan ponselnya. Tentu saja ia tidak sadar kalau ia sedang ditipu oleh seorang pria menggunakan suara samaran. Dan isi di dalam ponselnya telah di-stalking oleh pria tersebut. Lalu setelah percakapan itu selesai, pria tersebut langsung memecahkan layar ponsel milik Nami seperti telah merencanakan sesuatu. Tak lama kemudian Nami mendapat telepon lagi dari orang yang mengaku ingin mengembalikan ponselnya. Dalam percakapan itu, dia mengatakan bahwa ponsel Nami rusak, tetapi ia telah menanggung biaya kerusakannya. Dan menyuruh Nami untuk mengambilnya di tempat reparasi handphone. Lalu Nami pun pergi. Berdasarkan alamat yang ia terima, ia mendapati sebuah gedung yang terlihat berantakan dan sepi, sampai akhirnya ia menemukan tempat reparasi tersebut. Di sana Nami bertemu dengan pria yang memakai masker dan topi agar identitasnya tak terungkap. Pria tersebut memberikan Nami sebuah formulir untuk diisi sebelum ia melakukan perbaikan pada ponsel milik Nami. Dan di dalam formulir itu, ia juga meminta kata sandi keamanan dari ponsel milik Nami. Dan lagi-lagi tanpa curiga, Nami mengisi formulir itu. Selama perbaikan, pria yang ternyata bernama Jonyong ini juga memasang aplikasi peretas di dalam ponsel Nami yang pastinya tanpa diketahui oleh Nami. Dan begitu ponsel itu kembali kepada Nami, Jonyong akhirnya bisa memantau semua aktivitas Nami sepanjang waktu dan sebanyak yang ia mau melalui kamera ponsel milik Nami. Bahkan dia juga bisa dengan mudah mengendalikan semua sosial media milik Nami dan semua chat yang berada di dalam ponsel Nami. Semua telah ia ketahui, kemana Nami pergi, siapa yang ditemuinya, alamat rumahnya, bahkan tempat ia bekerja. Dan Nami selama ini tidak sadar bahwa ia telah dimata-matai dan ponselnya telah diretas. Bahkan di saat Nami tertidur pun, Jonyong terus-terusan mengumpulkan informasi dari Nami. Bahkan sampai kode masuk ke rumahnya pun telah diketahui oleh Jonyong. Dan di keesokan paginya, tibalah di saat Nami mengetahui bahwa ponselnya telah diretas. Hal itu ia ketahui ketika di akun Instagram miliknya telah memposting sebuah foto bersama rekannya. Dan di dalam postingan itu, ia menulis sesuatu yang menghina sehingga membuat rugi perusahaannya. Ia kemudian dipecat walau sudah memberitahu atasan dan rekan-rekan kerjanya bahwa ponselnya telah diretas. Namun siapa yang akan percaya begitu saja?
Di sisi lain, ayah Junyong yang ternyata adalah seorang detektif bernama Jiman menemukan kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Namun mereka terlihat kesulitan untuk menemukan pelakunya. Pelaku tersebut terlihat sudah sangat ahli melakukan pembunuhan dan kejahatan. Namun Jiman merasa semuanya berhubungan dengan putranya karena ia melihat kasus pembunuhan itu terjadi di sekitaran pohon yang dulu ia tanam bersama putranya Junyong. Jiman pun kemudian mencari lokasi putranya melalui interaksi chat Junyong dengan istrinya. Hingga tibanya mereka di tempat Junyong, Jiman pun menemukan cukup banyak bukti yang melibatkan putranya pada kasus pembunuhan-pembunuhan itu. Sementara itu, Junyong selalu muncul di dalam hidup Nami dengan berbagai cara yang terlihat alami dan selalu kebetulan. Seperti dia datang ke kafe Nami untuk memesan segelas minum. Dan di lain hari, mereka bertemu lagi dengan alasan Junyong ingin membeli CD musik dari Nami. Dan selama transaksi itu, Junyong memberikan kartu pengenalnya. Junyong berusaha bersikap ramah dan senatural mungkin agar Nami tidak mencurigainya sebagai penguntit. Lalu di lain hari, Junyong berpura-pura membantu Nami untuk mengetahui siapa yang meretas ponselnya. Junyong kemudian memberikan penjelasan yang rumit tentang bagaimana aplikasi peretas itu berfungsi. Lalu tanpa curiga sedikit pun kepada Junyong, Nami mempercayai semua perkataannya. Junyong bahkan membuat Nami mencurigai teman dekatnya sendiri yang meretas ponselnya. 왜 갑자기 나한테 난리야? 다시는 연락하지 마. Di saat Nami berada di dalam kendali Junyong, ayah Nami mulai curiga dan menyarankan Nami untuk menjauhi Junyong karena Junyong terlihat sangat aneh. Tetapi Nami tak memperdulikan kekhawatiran ayahnya. Di sisi lain, Junyong yang mendengar semua percakapan Nami dengan ayahnya itu membuatnya ingin menyingkirkan ayahnya Nami dengan cara menyekapnya di keesokan harinya. Suatu malam, Nami mulai merasa bersalah karena sudah sembarangan menuduh sahabatnya. Hingga akhirnya dia ingat bahwa dia pernah memberikan sandi keamanan ponselnya pada tukang reparasi handphone. Sementara itu, Jiman dan rekan detektifnya terus menyelidiki kasus yang ditanganinya. Dan mereka menuju ke toko reparasi handphone milik anaknya Junyong untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga tibanya di sana, mereka menemukan tempat itu dalam keadaan kacau. Dan kebetulan Nami juga pergi ke tempat reparasi itu. Lalu akhirnya Nami menceritakan semua kejadian yang menimpanya dan ponselnya yang telah diretas setelah melakukan reparasi di toko itu. Mereka akhirnya bekerja sama untuk menemukan dan menangkap Junyong. Nami yang sudah tahu bahwa ponselnya telah diretas berpura-pura tidak tahu dan menghubungi Junyong untuk datang ke apartemennya. Sementara Jiman dan rekannya mengintai dan memantau Junyong dari kejauhan di dalam mobil. Ketika semua berjalan lancar, Jiman dan rekannya mengepung Junyong dan Jiman menodongkan pistol ke arahnya. Namun yang terjadi ketika pria itu berbalik badan, Jiman tidak mengenali pria itu sebagai anaknya dan berpikir kalau mereka telah salah orang. Setelah pembunuh itu lolos dari penangkapan, Jiman dan rekannya pergi menemui Nami. Untuk berjaga-jaga, Nami disuruh tinggal bersama ayahnya demi keselamatannya. Sesampainya di rumah, Nami mengira kalau ayahnya telah tertidur dan memutuskan untuk tidak membangunkannya. Namun tak lama Nami menemukan fakta bahwa ayahnya tak berada di tempat tidur. Ia segera mencari ke seluruh rumah hingga ia dikagetkan dengan Junyong yang telah berada di dalam rumahnya, yang saat itu marah kepada Nami karena telah merusak semua rencananya. Junyong kemudian mengikat dan membawa Nami ke kamar mandi dan di situ Nami juga menemui ayahnya yang telah berada di sana. Tepatnya terendam di dalam bak mandi dengan air yang terus mengalir penuh. Junyong pun melakukan hal yang sama kepada Nami. Kemudian Junyong pergi ke ruang tamu setelah ia mengunci Nami dan ayahnya di kamar mandi tadi. Namun Junyong menemukan sebuah catatan yang membuatnya curiga bahwa polisi berada di sana. Dugaan Junyong benar, detektif Jiman dan rekannya berhasil masuk ke dalam rumah ayah Nami. Lalu Jiman dan rekannya pun memberi pria itu pelajaran dengan cara memukulinya. Tetapi dengan tak tahu malu, pria itu masih memanggil Jiman dengan sebutan ayah. 아빠 아들 준영이 나라니까. Walau sudah berpisah lama dengan putranya, tentu saja detektif Jiman tahu bahwa pria ini bukanlah Junyong.
Lalu, detektif Jiman menemukan catatan-catatan detail mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh pria ini. Dan Jiman menemukan fakta bahwa anaknya merupakan korban pembunuhan pertama dari pria ini. Pembunuh itu ternyata telah menyelidiki semua hal detail mengenai Junyong, maka dari itu dia mampu berperan sebagai Junyong yang merupakan korban pertamanya. Hal itu tentu saja membuat detektif Jiman geram dan menodongkan senjata ke arah pembunuh psikopat tanpa nama ini. Namun detektif Jiman membiarkannya hidup. Sementara itu, saat Nami mulai sadar, ia pergi ke aula dan mengambil senjata lalu menembakkannya kepada pembunuh itu berkali-kali sampai ia puas. Dan dengan berakhirnya kejadian itu, Nami merasa lega karena tak ada lagi yang menguntitnya. Namun saat hari-hari Nami telah kembali normal dan damai, ia merasa ada kamera yang melihat ke arahnya, dan film pun selesai. Semoga kalian menikmati video ini. Junifi pamit undur diri. Bye-bye.